أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. Bismillahirrahmanirrahim. Operator sound system mohon dimainkan sendiri mic-nya. Ini agak keras terlalu besar. Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bassnya mungkin kecilkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Probolinggo beserta jajaran Dewan Guru, adik-adikku sekalian, siswa dan siswi dari kelas 1, 2, 3 yang saya banggakan. Bersyukur kepada Allah di pagi menjelang siang ini, Al-Fakir Abdul Malik Sanusi dari Waringin Arak-Arak Bondowoso. Mohon maaf, saya kenalkan dulu, Waringin Arak-Arak Bondowoso. Saya dari gunung masuk kota. Jadi mohon maaf kalau gaya pidato saya ini agak sulit, mohon maaf ya. Saya harus beradab ke dinding ini, ke shootingan ini, sementara audiens saya ada di samping kiri, ada di samping kanan. Padahal pidato itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu khitobah. Khitobah itu artinya berhadap-hadap. Jadi kalau kita teori komunikasi, kalau kita ingin baik, kalau ingin konsentrasi, mestinya jadi penceramah itu berhadapan langsung dengan mereka yang diajak bicara. Sayangnya sekarang siswa berhadapan dengan siswi, sehingga kecenderungannya yang menarik adalah sambian siswa-siswi gitu loh. Tapi percayalah, saya tidak paham ini. Apakah adik-adik putra-putri itu konsentrasinya ke saya, atau memang ini konsentrasinya kemana? Saya tidak paham. Cuma persoalannya, saya yakin saudara, saya butuh konsentrasi. Paling tidak saat penyajian saya setengah jam atau 1 jam, saya lihat kondisi nanti. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala, katanya ada dialog interaktif. Tidak hanya kami yang bisa bicara, tapi kami akan juga melihat mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan apa yang saya sampaikan. Cuma
ada aturan main. Mohon maaf ya, saya mungkin jalan ke kiri, saya jalan ke kanan karena saya juga agak capek. Mungkin saya juga duduk gitu. Ini cuma karena saya sebenarnya akan melihat Anda bisa konsentrasi ke saya atau tidak. Jadi mungkin saya di sini, ketika di sini ada yang ngantuk, saya mungkin agak dekat. Tanpa saya ngomong mesti dia melek gitu ke saya gitu. Ini cuma gaya saja, cara pidato saya. Cuma aturan main hadir di majelis taklim pengajian seperti ini, kata Nabi, dan ini sering dibaca pada saat sholat Jumat. Khutbah itu bilang, khatib dan bilalnya, fa'idha sa'idal khatibu alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Itu hadis. Kalau saya terjemah, apabila seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, para penceramah sudah mulai bicara, fala yatakallamanna ahadukum, tolong perhatikan yang di bawah jangan juga banyak bicara. Wa may yatakallam faqad lagha, sebab kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, maka sia-sia pertemuan hari ini. Rugi biaya, rugi tenaga, rugi waktu. Saya baru kemarin dari Bali, 28 sampai tanggal 2 terjadwal untuk melakukan dakwah di Singaraja, di negara. Kemudian terakhir kemarin di Kuta, di apa namanya, di Pasar Kelan, ya, di Pasar Kelan, Kuta, Bali, di Denpasar, kemudian di Nusa Dua. 5 hari itu ada sekitar 28 tempat posisi pengajian. Baru kemarin kami hadir, capek payah, cuma memang saya wakafkan selama bulan Maulid ini untuk selalu dakwah. Hari ini saya 6 tempat, nanti di Gendeng, di Marol, termasuk Kapolres kota sudah selesai, langsung ke Keraksan. Artinya apa? Bahwa apa waktu yang kita sisakan hari ini memang betul-betul dibutuhkan. Sehingga apa konsentrasinya, kata Nabi, ketika pengajian dimulai, ansitu wasma'. Jadi ke pengajian dimulai, ansit tenang, isma' mendengarkan. Jadi tenang itu dalam arti apa? Isma' mendengarkan. Bukan tenang. Kalau tenang mendengarkan, mohon maaf ya. Kalau Anda melihat orang alim, saya misalnya tidak alim, tapi Anda meyakini kalau saya alim, dan Anda cinta karena ilmu yang saya miliki. Man nazara ala wajhil alim ibadah. Memandang saja kepada orang yang lebih di dalam bidang ilmu pengetahuannya. Orang alim misalnya memandang, melihat, nazar karena senang, maka melihatnya saja itu adalah ibadah. Melihat. Jadi kalau Anda melihat saya, kemudian tiba-tiba nanti timbul mahabbah, kecintaan. Alhamdulillah, saya ketemu Ki Malik hari ini. Kalau Anda lihat di YouTube, di Google, Selamat Abdul Malik, Anda bisa menemukan saya di situ. Posisi saya kemarin di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemarin di Metro TV kami diundang oleh Rahmawati Soekarno Putri dalam rangka Hol Bung Karno, kami hadir, masuk di YouTube sambil lihat. Hari ini Anda ketemu orang ini, saya, dan Anda cinta terhadap saya misalnya. Nah, melihatnya saja Anda sudah merupakan ibadah, cinta. Apalagi mendengarkan ceramahnya yang terkait dengan kecintaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba Anda karena cintanya menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Maka setiap tetes air mata tadi itu akan diukur dan dihitung pahala di hadapan Allah. Ini kalau menundukkan kepala, menangis karena cinta terhadap Rasulullah. Tapi kalau Anda saat ceramah menundukkan kepala karena tertidur, maka menetes juga nanti, bukan dari matanya ini, dari mulut. Ini namanya liur-liur mereka. Tidak ada pahala. Oleh karena itu maka saya butuh konsentrasi setengah jam saja agar suasana lebih indah. Coba kita datangkan Ruh Muhammad hari ini dengan cara memperbanyak bacaan selawat. Kita baca selawat
setiap nabi disebut dalam salawat itu, roh Muhammad akan mendengar di Madinah sana. Kita coba membaca ya Rasul, gitu ntar lagi. Saya dulu baru Anda. Lallah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfatayyaji rotal alami ya uhai lalju diwal karami. Bisa kira-kira? Coba ya. Coba bismillah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji atfatayyaji rotal alami ya uhai lalju diwal karami. Luar biasa. Saya merasa bahwa sekarang ini bukan ada di SMA 1. Saya merasa hari ini ada di tengah-tengah pesantren yang berbasis keislaman. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini nada salawat saya berkaitan dengan doa-doa. Entar lagi nada salawat saya berkaitan dengan doa. Dengan satu harapan tentunya, adik-adik mudah-mudahan sukses semuanya. Internal lembaga pendidikan di sini mudah-mudahan Anda bisa melakukan ujian tahap demi tahap untuk sampai lulus di kelas 3. Selebihnya Anda bisa bertanding dalam semua persoalan-persoalan yang lain. Apakah di bidang ilmu, apakah di bidang kreativitas, apakah di bidang keterampilan. Mudah-mudahan SMA 1 akan banyak mendapatkan penghargaan seperti apa yang telah kami lihat ini. Ini nada sholawatnya juga. Rabbi fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bersama ya Rasulullah ya Rafi asyani wa daraji atfatayyaji rotal alami ya uhai Rabbi fanfa'na. Kalau saya terjemah Rabbi wahai Tuhan kami, infa'na, mudah-mudahan kau berikan manfaat kepada kami bibarakatihim, sebab barokahnya mereka para nabi, para ulama, para syuhada, para solihin. Ada dalam Islam barokah. Apa barokah itu ya? Di Quran ratusan kata-kata barokah. Contoh misalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ada kata-kata barokah. Apa barokah itu? Keberkahan, tambahan kebaikan dari Allah kepada hamba-hambanya. Rasulullah dalam setiap hadir kepada berbagai macam acara di masanya tidak pernah mendoakan umatnya, ya mudah-mudahan kamu kaya, yang semoga anda tinggi pangkat jabatannya. Tidak pernah. Nabi itulah hadir ke perkawinan, doanya yang sering dibaca oleh para ulama dan dinyanyikan oleh Mahir Zain. Barakallahu lak wa barik alaik wa jama'a bainakuma fil khair. Itu doa Nabi kepada mempelai. Ya, semoga kalian barokah. Barokah, Allah mengumpulkan kalian berdua secara baik-baik. Yang diminta oleh Allah adalah keberkahan. Kenapa? Harta kekayaan tidak menjamin keharmonisan rumah tangga. Pangkat jabatan tidak menjamin kemakmuran berkeluarga. Saat miskin, rukun, kaya, banyak pertengkaran. Mohon maaf, adik masih belum keluar. Saat miskin, terkadang dia damai. Ketika Allah memberikan kekayaan, terjadilah perceraian. Apa ada? Banyak dia, banyak. Dalam contoh dunia entertainment misalnya. Mohon maaf ya. Saya kalau bicara Imam Ja'far Al-Ansari, Anda tidak termasuk di tokoh. Kami Anda pernah baca biografi. Sama bicara Imam Suyuti, Anda tidak tahu. Nih contohnya Anang dan Krisdayanti.
Loh, Anang itu tetangga saya dari Jember. Melamar Krisdayanti dari Malang. Dia mencoba nasib ke Jakarta, mengadu nasib sebagai seorang musisi. Anang sebagai pencipta lagu, Krisdayanti yang menyanyikan lagu-lagu suaminya sendiri. Album pertama Laris Manis, kita lihat di cover depannya, Anang dan Krisdayanti selalu bergandengan. Ini kan salah satu filsafatnya bahwa dia lupa. Laris Manis terjual 100.000 keping kaset sampai dia mendapatkan royalti dari Sony Award di masa itu. Masih belum ada MP3, kaset biasa. Ada juga album kedua, saya lihat di cover depannya saling menatap wajah. Popularitas mereka dapatkan, kekayaan mereka dapatkan. Krisdayanti sampai menjadi seorang diva, suara emas. Satu lagu Krisdayanti di Timur Leste dihargai 100 juta. 5 lagu setengah miliar, penghasilan yang spektakuler. Malik ini ceramah jauh harganya sama Krisdayanti. Minumannya ya tetap air saja setiap hari. Orang sudah share itu dari kemarin, masih air terus, ya semakin amber ini setiap hari. Mana? Jadi Krisdayanti itu sekali menyanyikan lagu itu 100 juta. Ada yang lebih mahal kemarin. Saya diundang oleh Rin Collection Jember, mohon maaf saya duduk. Orang terkaya di Jember dalam rangka ulang tahun perkawinannya Haji Hendik dengan Rina Fajarina yang punya toko besar Rin Collection Jember, dan dia punya juga asuhan band dari Ahmad Dhani, Seven Dream. Ada Seven Dream. Itu memang yang hadir saat itu ada banyak artis. Dari pop ada Wulan Jamil. Saya tanya sama Ki Hendy, berapa kau datangkan Wulan Jamil? Saat itu ada 7 artis. Hadir saat itu Elvi Sukaisi, ada juga Roma Irama. Saya tanya Elvi berapa? 400. Roma Irama dengan Sunita Grupnya berapa? 500. Terus yang paling mahal siapa? Ini Wulan Jamil, perempuan paling seksi. Masa paling seksi? Saya tanya berapa? 800. Kita hadirkan ke Jember. Tanpa musik, perorangan. Oh sekarang ada yang lebih mahal dia. Siapa? Syahrini. Syahrini itu kalau dihadirkan ke Jawa Timur tidak mau kalau cuma 800. Dan mobil paling jeleknya yang harus menjemput dia di bandara. Itu bukan hanya Alfa, tapi Vinfire atau apa. Bayangkan. Jadi memang di papan atas dia. Padahal lagu-lagunya kan suaranya saja jauh lebih bagus Krisdayanti. Kenapa bagus? Ya karena dia popularitasnya menang. Hanya karena dengan bilang cantik, 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 maju mundur cantik. Coba sponsornya ketabrak sepur Pak ini itu di Paris. Itu mahal. Nah, artinya apa? Pada saat Krisdayanti itu ngetop, saat dia miskin, rukun, ketika puncak popularitas mereka dapatkan, ujian datang dari Allah. Kenapa? Krisdayanti kecantol dengan pengusaha di Timur Leste. Siapa? Rahul Lemus, yang sekarang sudah menjadi suaminya. Ditinggal anak. Padahal saat dia miskin, berdua mencoba mengontrisip di Jakarta. Saat popularitasnya naik, Anang dibiarkan begitu saja. Akhirnya Anang menciptakan lagu-lagu terakhirnya saat mau bercerai dengan Krisdayanti. Apa judulnya? Separuh Jiwaku Hilang. Habis jiwanya Anang, tinggal dagingnya ke barat ke timur. Inilah pengkhianatan dari seorang perempuan kepada suami. Akhirnya bagaimana? Ya, ayo kita doakan ya, walaupun kita nanti punya istri tidak secantik Krisdayanti, mudah-mudahan jujur adanya. Adik-adik perempuan juga berdoa, walau adik-adik ini siswi kelak punya suami tidak setampan Ahmad Dhani, yang juga coba-coba. Mudah-mudahan suaminya jujur adanya, gitu ya. Lalu gimana caranya Kiai? Ya ayo itu tiru Rasulullah tadi dinyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul teladan, uswah, perilaku yang baik. Ingat,
uswah, perilaku yang baik, bukan mau'izatul hasanah. Kalau mau'izah kan cuma bisa berkata, bisa bicara, tapi mereka tidak mampu berbuat. Tapi ayat ini uswatun hasanah, perilaku yang baik yang bisa dicontoh oleh umat-umatnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya apa, Kiai? Nabi santun jika bicara. Mohon maaf adik, ini penting. Siapa Muhammad itu? Manusia terbaik, al-Mustafa. Salah satu perilakunya yang terbaik apa, Kiai? Dinyatakan di berjanji, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khalqan wa khuluqan. Nabi itu paling bagus dengan manusia, khalqan fisiknya, wa khuluqan dan akhlaknya. Ingat, fisiknya bagus, akhlaknya juga bagus. Nih manusia pilihan. Seperti apa Kiai akhlak Nabi? Salah satu di antaranya, Nabi itu santun jika bicara. Bicara kalau tidak menyakiti orang lain. Bicara ketika ada unsur manfaatnya. Mereka pantang bicara jika ada kebohongan di dalam bicaranya. Mereka tidak akan pernah bicara ketika kemudian menyakiti orang lain. Itulah Nabi. Ini bisa dilihat dari internal keluarga maupun dari musuh-musuh Nabi. Coba kalau kita baca Haikal Hayat Muhammad, biografi kehidupan Nabi. Nabi itu gitu ya, kalau memanggil istrinya selalu dengan sebutan ya Humairah, wahai yang dirahmati. Artinya apa? Nabi itu selalu memuja kepada pihak perempuan. Kenapa? Karena hakikat perempuan adalah makhluk yang kehidupannya memang selalu ingin dimanja. Mohon maaf adik-adik, ini karakter. Yang namanya perempuan adalah makhluk yang kehidupannya selalu ingin disayang. Benar apa enggak? Yang namanya perempuan adalah makhluk yang kehidupannya selalu ingin diperhatikan. Benar apa enggak? Jelas. Nabi sadar itu. Makanya Nabi kalau memanggil istrinya selalu dengan sebutan ya Humairah, wahai yang merah pipi. Yang namanya perempuan ketika dipuja mesti ada unsur kesenangan dalam jiwanya. Makanya adik-adik besok kelak kalau adik punya istri, ya barangkali bikin tunangan pacar, bilangnya harus sebutan-sebutan yang menarik. Ini dicontohkan oleh Nabi. Apa Kiai? Contoh, misalnya dengan kata-kata sayang, gitu ya. Ini melebihi ya Humairah. Atau nanti kalau misalnya adik punya istri, memanggilnya dengan kata-kata yang membanggakan, Dinda, adik atau Dinda. Saya sering katakan, mereka-mereka yang sudah sepuh, umur 60 tahun, nenek-nenek, kalau suatu saat dia memanjakan nenek yang sudah sepuh, insya Allah akan terasa muda kembali. Mbah ketika nenek tidur-tiduran di depan, kemudian mbah bilang, wahai Dinda, mesti nenek itu gelisah dan dia meloncat dan berkata, apa sih Kanda? Itulah ya. Persis kayak cerita Angling Dharma itu. Sekali-kali begitulah. Mohon maaf, ini saya contohkan bagaimana cara Nabi itu minum. Saya contohkan karena saya juga mau minum sekarang. Jadi baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Saya mau minum dulu sebentar. Dalam Haikal Hayat Muhammad, pernah suatu ketika pada saat istri Nabi itu minum, Rasulullah kemudian berkata, wahai Khadijah, tolong jangan kau habiskan minuman itu. Terperanjatlah istri Nabi, fi muskilah ya Rasulullah. Adakah di minuman yang saya minum ini ada masalah? Ada racun misalnya? Nabi berkata, tidak. Kali ini saya cuma ingin minum sisa apa yang kamu minum. Jawabnya enggak. Nabi sangat pandai untuk membahagiakan istrinya. Ya. Akhirnya apa? Kata istri Nabi, ya Allah, dia bangga
Udahlah saya buatkan yang baru aja ya, gitu. Karena malu istrinya. Apa kata Nabi? Berikan saja gelas itu Khadijah. Kali ini saya cuma ingin minum 1 gelas dengan kamu. Akhirnya apa? Diberikanlah gelas tadi oleh Sayyidah Khadijah. Oleh Nabi tidak langsung diminum. Dibagaimanakan? Diputar gelasnya. Elixir Elier gitu ya. Dilihat-lihat gelas itu, di mana Sayyidah Khadijah meletakkan bibirnya, di situ Rasulullah meletakkan bibirnya pula sebagai bukti cinta Rasul kepada istri tercinta. Alangkah indah kehidupan Nabi. Nah, sering ini saya contohkan di lidah saya. Kemarin ada orang yang sudah berumur 60 tahun, nenek-nenek ya. Dia bilang ke saya, Kiai, mumpung saya punya waktu Kiai, saya betul-betul ingin meniru Rasulullah. Kata Mbah, sudah sepuh ini. Ketika nenek-nenek itu minum, Mbah bilang, Nek, jangan kau habiskan minuman itu. Karena dia ingin meniru Rasul. Apa kata nenek? Ada apa, Mbah? Aku akan minum sisa apa yang kamu minum. Ketika gelas diberikan diputar juga dengan Mbah. Dilihat-lihat di mana nenek meletakkan bibirnya, di situ Mbah Putra juga meletakkan bibirnya. Selesai minum, nungep kelenger. Kenapa? Perempuannya ini sering suka apa ya? Meminang. Ada kapur, ada sirih, ada pinang, diputar di mulutnya gitu ya. Lah itu bekas kapurnya ada sisa ke gelas. Akhirnya gimana? Masuk rumah sakit Mbah 3 hari. Makanya adik-adik harus cantik ya. Kata, maaf ini untuk putri, kata Sayyidina Ali, an-nisa'u karrayahin, perempuan itu bagaikan bunga-bunga. Mohon maaf adik. Jadi perempuan itu bunga. Bagaimana bunga? Indah, segar, harum, mewangi. Woman is beautiful. Kecantikan itu milik perempuan. Maaf ya. Jadi paling tidak sehari sekali mandi. Kalau seminggu potong kuku. Setiap hari Jumat kuku panjang dipotong, ketiak, ini bulu ketiak cabut. Itu aslinya, itu kan aromanya kecut gitu loh ya. Banyak suami itu tidur pada dada istrinya, tiba-tiba kemudian tidak bangun lagi. Bukan karena nyenyak, kenapa? Pingsan, nggak beritahu. Makanya ibu-ibu, adik-adik itu harus bagus. Selebihnya apa? Nih, masuk pada inti pelajaran. Yang dimaksud cantik dalam agama bukan hanya cantik fisik, tapi cantik akhlaknya kepada sesama dan kepada Zat yang Maha Kuasa. Adik, saya doakan mudah-mudahan ilmu sampean barokah. Di Indonesia ini tempatnya orang cerdas, adik. Indonesia ini tempatnya orang cerdas. Tapi belum tentu orang cerdas benar. Profesor doktor banyak, insinyur itu banyak di Indonesia. Tapi belum tentu orang cerdas itu bisa memperbaiki bangsa. Makanya kemudian misi pertama Rasulullah diutus bukan kecerdasan IQ, tapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, hanya menyempurnakan akhlak mereka yang sudah tidak kenal Tuhannya, mereka yang sudah tidak tahu tatanan dan tata tertib dalam kehidupan. Itu yang dibenarkan oleh Rasul, bukan hanya sekedar kecerdasan otak. Kalau orang bodoh mencuri itu paling cuma ayat, itu pun 3 udah banyak. Beras itu pun paling cuma 1 kuintal, dan itu kalau dipikul juga aduh, gimana mau mikul beras yang 1 kuintal. Tapi kalau orang cerdas, hilangnya nggak ketahuan. Dulu kedua kasus yang kemarin itu berapa ton milik negara hilang nggak ketahuan kemana. Berarti cerdas yang mengambil. Orang cerdas belum tentu benar. Contoh Hakim Mukhtar misalnya, Mahkamah Konstitusi. Dia dosen terbaik se Indonesia sampai dia
menjadi MK, Mahkamah Konstitusi. Kenapa kemudian ditahan? Bukan karena kecerdasannya, cerdasnya iya, tapi moral dan akhlaknya kurang baik. Harapan saya SMA 1 tidak hanya tampan wajah, cerdas otak, tapi akhlaknya juga bisa diandalkan terhadap sesama manusia. Ini harapan. Caranya bagaimana, Kiai? Nabi itu sekalipun punya jaminan surga, tapi ibadahnya beliau luar biasa. Sampai membengkak kakinya. Ditanya oleh para sahabat, kenapa Nabi? Sampean kan sudah jelas masuk surga, dan Anda termasuk manusia yang tidak punya dosa. Kenapa setiap malam sampai membengkak kaki ketika sholat? Apa kata Nabi? Inilah bentuk syukur saya kepada Allah yang telah mencipta saya. Jadi orang itu kalau mau baik hidup, satu, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di Quran kan untung kita jadi manusia. Makhluk yang lain di luar kita banyak. Sampian jadi manusia untung. Kenapa? Syukuri. Manusia itu adalah makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Komposisinya, elastisitasnya, kecerdasannya, manusia. Di luar kita ada banyak makhluk yang lain. Ada musang, weng-weng, ada toke, ya, ada banyak gitu lah ya, ada itik gitu, ada ayam. Banyak kan, ada kecoa gitu. Alhamdulillah kita tidak jadi ketek, tidak jadi kerang, ya kan, alhamdulillah kita jadi manusia. Kenapa? Makhluk yang terbaik. Elastisitasnya, coba kalau kambing selamanya merangkak. Kalau kita manusia, elastis, cara duduknya macam-macam. Aselah bisa, ajrukong bisa, itu manusia. Nguncur bisa, bersimpuh bisa, nungep bisa, kentang bisa. Makhluk yang lain mana? Pernah sampean lihat kambing aselah? Pernah? Tidak ada. Elastisitasnya kata Allah di Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah saya ciptakan manusia, paling bagusnya bentuk makhluk adalah manusia. Yang kedua, manusia diberi otak, IQ, kecerdasan. Memorinya dahsyat, lebih dahsyat dari hanya ciptaan Jepang, Korea, atau yang lain, Cina. Memori card BlackBerry, Samsung, Lenovo atau apa itu hanya 16 GB. Otak kita itu ribuan giga. Adik-adik, mohon maaf ya, tanpa dijarsi. Kalau otak kita dipakai setiap hari, nggak pernah restart blank, nggak pernah. Tapi kalau HP kita sekalipun misalnya bagus, satu hari saja dipakai, udah habis baterainya, dicas lagi sampai ada alat power bank untuk menambah kekuatan HP. Tapi sampean otak yang ada di dalam kepala kita pernah dicas, pernah dikasih power bank itu di sampingnya. Inilah kuasa inilah kuasa memorinya dahsyat. Saat Anda masih muda, percaya, sekarang ini Anda masih muda, nanti saat kamu tua punya anak empat, apa yang terjadi sekarang ini? Anda punya cerita misalnya dengan teman di sini, demi Allah, sampai Anda tua sekali, memorinya pasti. Ini pernah punya cerita. Apalagi Anda pernah mere di situ. Mohon maaf, Anda tahu mere. Pasti ingat. Mohon maaf. Loh, makanya memorinya dahsyat. Tidak hanya sekedar memori. Nih, ini lagi. Memplanning, merencanakan sesuatu, ya Banda. Adik-adik punya otak, bisa merencanakan, memplanning, memprogram kegiatan. Adik lahir dengan telanjang. Semua adik siswa-siswi lahir kita tidak bawa apapun ke dunia. 1 sen pun uang kita tidak punya.
Selembar kain pun kita tidak punya. Kenapa adik sekarang sudah bisa berpakaian? Kenapa adik sekarang sudah bisa diberikan sepeda atau mobil dengan keluarganya? Karena kecerdasan otak yang diberikan oleh Allah, mampu mengatur dunia. Betapa kayanya orang yang mampu menciptakan alat media komunikasi. Dengan kecerdasan otak terciptalah pabrik Samsung. Dengan kecerdasan otak terciptalah Nokia, ada Lenovo, ada Oppo. Laris manis terjual, habis. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia membutuhkan HP. Bukan hanya TNI Polri yang pegang HP, pejabat pemerintah pegang HP, kiai pegang HP, termasuk pengusaha pegang HP, petani yang ngarik rumput di sawah-sawah itu ada HP, ke ladang bawa HP. Kan banyak yang punya penyakit sifilis sekarang ya gitu. Kenapa? Ya SMS masuk ke tepu-tepu kemana ke rumput-rumput itu. Banyak penyakit di dalamnya. Cerdas otak, satu HP bisa dijual berapa? Maaf, ini sampai SMP. Kecerdasan otak Anda itu bisa mengalahkan segalanya. Dulu manusia ditantang oleh makhluk yang lain, termasuk malaikat menantang manusia. Kenapa harus ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Kenapa dunia diberikan kepada manusia ya Allah? Tidakkah manusia adalah makhluk yang selalu membuat tumpah darah dalam kehidupannya? Hanya dengan alasan cinta mereka mampu membunuh saudaranya. Hanya dengan alasan perbatasan tanah kenegaraan, batas negara, dia mampu perang yang menghabiskan ribuan manusia, dibombardir habis dengan ilmu dan teknologi yang dia ciptakan. Kenapa tidak malaikat aku saja ya Allah untuk memegang dunia ini? Pernah ditantang. Kuda juga merasa, kenapa tidak saya, kata kuda. Wong kalau diukur kekuatan mereka jauh manusia lebih kuat aku, kata kuda. Tapi dia tidak paham kalau manusia punya otak. Dengan kecerdasan otak yang kita punya, manusia mampu mengalahkan segalanya. Manusia mampu menciptakan mesin otomotif. Dibuatlah sasis, dibuatlah bodi, dicipta mobil untuk menantang kuda ini. Maka terciptalah mobil yang bermerek Mitsubishi Kuda. Ada Strada, ada Pajero, full tank dari sini, coba langsung tancap gas sampai ke Bandung, itu masih. Coba siapa yang berani taruhan kuda dengan Pajero Mitsubishi Kuda? Empeduru sudah tidak lah. Nyampe Surabaya tenang kalau Pajero, tidak ada masalah. Tapi kudanya lihat, itu sudah duduk-duduk pinggir, kalau itu tidak bisa. Capek, kenapa? Otak manusia nggak bisa dilawan. Burung pernah sombong, kenapa harus manusia? Wong mereka tidak terbang. Dengan kecerdasan manusia terciptalah mesin-mesin pesawat canggih. Ada Boeing 17 itu. Maka kemudian di Indonesia dibina mana? Dengan ukuran sayap keseimbangannya yang luar biasa, juga dikasih ekor. Satu pesawat itu bisa isi 600, ada yang 800 orang. Dengan kekuatan berapa ton itu lagi barang-barang ketika naik haji di Mekah. Itu 600 orang masuk semuanya, 12 bis, 15 bis masuk satu pesawat. Take off dari Surabaya langsung ke Jeddah. Di atas ketemu burung. Ya Allah, kok ada yang lebih besar dari saya ini? Makhluk apa ini? Gitu. Kata burung itu, inilah otak manusia. Ikan juga merasa sombong karena dia bisa hidup di dalam air dengan kecerdasan otak. Maka manusia mampu menciptakan kapal selam yang lebih besar dari ikan-ikan yang ada. Lalu apa kemudian kesimpulan dari apa yang saya bicarakan? Marilah kita sebagai manusia pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Otak yang kita punya, ayo syukuri. Dengan cara apa? Bersujudlah kepada Allah dengan cara melaksanakan aktif istiqomah, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Adik, maaf, cara-cara sholat juga dipelajari Bapak ya. Kita hidup, Nabi sudah tiada. Kalau di masa Rasulullah tidak ada khilafiyah. Sahabat melihat langsung gerakan Nabi, cara Nabi takbir di mana, sampai di mana tingkat ketinggian tangan Nabi. Sahabat melihat, ditiru, bersih, enggak usah beda gitu.
Nabi sujud, dilihat apa saja yang menyentuh ke tempat sujud, dilihat. Ketika kemudian selesai, ditiru, bersih. Kita termasuk makhluk Tuhan yang sudah tidak nutut kehidupannya kepada Rasulullah 1437 Hijriah. 1400 tahun tidak ditinggal Nabi. Gurunya banyak agama. Akhirnya gerakan-gerakannya sholat pun juga banyak. Nah, ada yang saya lihat orang sholat itu menganggap. Ada. Saya tidak tahu ada apa bisa seperti ini. Ini kan berarti ada masalah dalam salat agama. Ada yang terlalu rapat gini ya, yang agak merapat gini. Gini. Ini kalau kena angin lihat ini kalau kena angin. Lalu pertanyaannya, lalu yang benar gimana Kiai? Loh, ini ada cara, ada syariat, ada aturan, dan ini harus dipelajari. Maaf, saya coba mempraktekkan ini. Gaya sholat perempuan dengan laki-laki tentu beda. Bisa lihat? Saya mau praktek takbir ya. Bisa lihat? Tidak usah pakai mic kayak gini kalau sholat ya. Sampai kok lihat mic-nya, lihat saya, jangan lihat mic. Lihat saya, jangan lihat mic-nya. Nah, kalau Nabi sholat sebagaimana diceritakan oleh para sahabat, ibu jari lurus dengan kedua daun kelima, ketinggian tangan. Jadi kalau takbir Allah, kalau ditarik ke belakang, ini lurus dengan kedua daun kelima. Allah, nih, Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi tidak. Nah tadi ya, saya tidak melihat ke sana karena cara takbirnya perempuan beda. Ya enggak begini, apa kok begini? Ya yang laki-laki dulu. Allahu Akbar. Coba tolong dirubah yang tidak sama. Sebab saya lihat kemarin, dia maklum mereka tidak punya guru, mungkin cuma lihat-lihat, kata orang sholat, lihat. Gitu. Kalau sudah takbir, Allah. Maaf, itu terlalu bersemangat gitu. Ada yang terlalu santai, ada yang terlalu enjoy. Saya lihat. Allah Akbar. Lain lagi. Sami Allah. Kalau enggak tahu ya, kalau lapar kok enggak makan dulu, masa enggak kuat angkat tangannya. Ini maksud saya berkaitan dengan syariat, aturan yang harus dipelajari. Kalau misalnya takbirnya bagus, coba nak imamin, kata tetangga dan orang tuanya, ya terima kasih ayah. Kemudian ketika dia takbir, Allahu Akbar. Nah, SMA 1. Itu loh. Kalau kemudian imamin, iya gimana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Berarti SMA Jepang ini berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya adik-adik minimal Fatihahnya benar. Minimal Fatihahnya benar, bagus fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gimana bener lah, belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mestinya bagus. Sebab syarat itu akro, bagus bacanya. Ra, za, shin, qaf, shad, do, jelas. Ada makhrajul huruf, cara melafalkan. Sekiranya kurang baik, lebih bagus jadi makmum. Jangan memaksa jadi imam. Imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghsubi 'alaihim walassallin. Kata makmumnya bilang hancur.
Jadi mestinya yang bagus. Nah, yang azan-azan cari suaranya yang bagus-bagus. Azan itu kalau di masa Nabi sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini bukan tampan wajah, cuma karena suara. Sahabat Bilal dari orang Badui, orang hitam, cuma karena suaranya bagus diangkat menjadi muadzin oleh Rasulullah. Setiap Bilal azan menggetarkan masyarakat sekitar untuk segera hadir ke masjid. Bagus adanya. Sekarang ini kalau saya lihat ya di tengah-tengah saya, ini kebanyakan ya mungkin karena generasi mudanya tidak banyak yang hadir di masjid. Akhirnya yang sepuh-sepuh yang ada. Oh, lanjut lengan sor dari bungkon ruah. Nafasnya sudah kurang baik itu sudah dipaksa-paksakan ada. Allah. Allah. Nggak bagus, nggak menarik. Mestinya bagus yang ada kayak gitu. Coba yang muda-muda bagus. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Lurus. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Pendek kalau muda. Tekanan intonasi suaranya bagaimana? Enggak sebanyak muter-muter kalau lagunya. Muter ya, pusing juga yang dengarkan kalau terlalu. Masa ada hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kata malaikat mudah-mudahan cepat mati muadzin ini. Masa adzan niru lagu-lagu Pilatul gitu tidak bisa. Nah, gimana caranya yang bagus? Insyaallah saya percaya sama SMA 1 tidak mungkinlah. Kemudian SMA, kalau kemudian karbitan atau SMA yang kurang bonafit tiba-tiba diundang oleh Menteri Pendidikan untuk menghadap langsung dengan Presiden Jokowi. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan SMA ini akan tetap membanggakan, Tapi saya percaya, nih, kalau sampai ingin cerdas, ingin barokah ilmunya, catat ada 5 hal yang harus dikerjakan. Dah, dengar aja dulu. 1, man arada ayyahfadhal ilma fa alaihi ayyulazima khamsa khisal. Itu bahasa Arabnya. Kalau saya terjemah, kalau ada orang yang ingin cekatan, pandai untuk menghafal ilmu, ada 5 hal yang harus dikerjakan. Pertama, dawamul wudu, selalu punya wudu. Batal, segera ambil wudu lagi. Batal, segera ambil wudu lagi. Kenapa? Ilmu itu cahaya Allah. Bagaimana mungkin cahaya Allah akan masuk pada tubuh-tubuh yang kurang suci kepada Allah? Paham dia? Selalu ngambil wudu. Nah, apa saja yang membatalkan wudu? Ya banyak. Ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kencing batal. Tidak harus kencing, keluar anggur misalnya tetap batal. Karena mungkin karena ini SMA 1 kencingnya keluar jagung, keluar anggur apa gitu ya, tetap batal. Jalan depan atau jalan belakang ngentut itu juga batal. Yang kedua apa lagi Kiai? Persentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Bighairi haid, dengan tanpa aling-aling, dengan tanpa perantara. Laki-laki sentuhan dengan perempuan itu ada yang membatalkan, ada yang tidak, tapi ada yang membatalkan. Ingat, ada 3 hal yang tidak batal laki-laki bersentuhan dengan perempuan. Pertama, kuku dengan kuku, bukan kulit ya, kuku. Jadi kalau sampai punya wudu, yang perempuan juga punya wudu, mau ikut, kukunya saja disentuhkan, tidak batal. Asalkan kulitnya jangan menyentuh, kuku dengan kuku. Yang kedua, ingat, yang kedua itu apa? Kuku apa? Rambut atau bulu. Rambut atau bulu bertemu dengan bulu, gitu loh ya, rambut bertemu. Lah, saya kasih tahu ini. Misalnya ada orang laki-laki bulu ketiaknya panjang, pakai lengan panjang masih keluar bulu ketiaknya itu. Oh, kok ketemu dengan perempuan yang sama-sama panjang bulu ketiaknya?
disentuhkan malah disambung itu. Ndak batal, bulu bertemu bulu ndak. Atau rambut ya. Gini, rambut adik ini kan banyak terkadang kalau adik mungkin ya, apakah karena tunangan atau ngantar teman lah. Saat itu kemudian rambut perempuannya panjang, tiba-tiba sebelum pakai helm kena angin tersentuh sama pipi anda. Lalu pertanyaannya, batal apa enggak rambut perempuan? Nah, batal apa enggak? Bukan urusan sengaja, rambut dengan nih masuk ke sini, apa namanya, ke kulit, itu tidak batal. Jadi kalau cuma kena rambut deras gitu ya ke kulit, rambut tadi dengan kulit tidak batal. Paham? Enggak, kalau orang yang enggak, astagfirullahaladzim, padahal enggak batal itu berarti bodoh, mereka enggak punya tahu. Kena rambut, astagfirullah, ini batal lagi. Apalagi kemudian dia itu kayak lampir langsung rambutnya terus gitu semua, aduh ini batal ini. Enggak, rambut ke kulit enggak batal. Yang ketiga yang enggak batal apa? Gigi. Dengan gigi enggak batal. Giginya laki-laki bersentuhan dengan gigi perempuan tidak batal, asalkan bibirnya tidak menyentuh. Ya, asalkan giginya toh, kuku dengan gigi tidak batal. Ketika ada laki-laki tidur merok misalnya ya gitu, gitu ya, kemudian diketok dengan ini kukunya, tak gitu, tidak batal, asalkan kukunya. Gigi dengan gigi tidak bisa bersentuhan kecuali memang apa namanya, punya kelebihan. Ini tidak bisa terjadi kecuali orang-orang yang punya kelebihan. Apa? Kelebihan gigi 5 cm ke depan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tanpa terasa kami ceramah sudah 1 jam, tanpa terasa. Mudah-mudahan monggo nanti kalau sudah selesai saya akan tutup dengan bacaan selawat barangkali, karena tadi ada, kemarin saya di Politeknik Jember dengan mahasiswa ada dialog interaktif, ada beberapa pertanyaan kepada kami. Ya kalau saya tahu saya jawab, kalau tidak ya saya mau tanya. Sebab kalau persoalan hukum dan agama tidak boleh mengada-ada. Kami ya berbahaya. Tapi sekiranya kami tahu, ya saya tahu. Enggak, barangkali ada pertanyaan, bisa. Untuk di sini mungkin 1, ini 2. Pikir dulu. Kalau tidak, misalnya saya lanjutkan. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Untuk yang putri barangkali paling banyak ini 3, putra 3, selesai. Itu 6. Sudah, satu-satu. Kalau tidak ada, ayo kita nyanyi bersama. Judul Isra ini. Monggo silahkan yang putri didaftar dulu. Ada mic-nya kan di sana. Saya tolong sebutkan namanya dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuri Aulia dari kelas 10 Miace. Kan gini, kan banyak tata cara sholat yang berbeda-beda. Misalnya pada penceramah ini mengatakan seperti ini, penceramah ini mengatakan seperti ini. Nah kita kan bingung harus pilih yang mana, kita kesannya tidak tahu. Nah itu gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja ya. Gini Mbak ya, urusan sholat tidak akan pernah ada perbedaan ketika kita melihat langsung Rasul. Sholat itu yang mengajari malaikat Jibril, Nabi yang pertama kali diajari, dan Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ayo sahabat, lihat aku, kata Nabi. Bagaimana cara kamu melihat aku, itulah sholat. Jadi sebenarnya ketika Nabi masih hidup, tidak satu pun yang bervariasi sholat. Kenapa? Persis sama dengan gerakan Rasulullah. Tidak ada variasi, tidak ada. Sholat itu tidak ada geseng-geseng yang berbeda gitu loh ya. Sama, contohnya langsung dari Rasulullah. Hanya saja memang urusan takbir banyak berbeda. Apa itu
membatalkan kiai? Tidak, karena urusan mengangkat tangan dengan tidak mengangkat itu urusan sunnah. Anda saja kemudian kita mau takbir tidak mengangkat tangan, sah. Yang penting ada lafaz takbirnya, Allahu Akbar. Maaf deh, ini persoalan kedalaman keagamaan. Artinya apa? Anda belajar sholat tidak cukup 1 bulan 3 bulan. Kalau Anda memang ingin memahami rukunnya sholat apa saja, sunnatnya sholat apa saja, yang abad apa saja, yang fardu apa saja, itu banyak. Jadi sebenarnya bukan beda. Tidak pernah ada keterangan misalnya dari ini begini, dari ini begini. Yang mempraktikkan sholat itu dulu hanya satu, Rasulullah. Gurunya satu. Di masa Rasul tidak ada perbedaan. Kenapa sekarang itu banyak berbeda? Karena memang banyak gurunya yang berbeda dan mereka tidak paham benar terhadap ajarannya. Sehingga kemudian dia beda-beda. Cara sarungnya saja beda. Pakai sarung, ada yang pakai ini, ada yang pakai celana, ada yang agak tinggi sedikit, ada yang agak ke bawah. Itu furu'iyah, tidak pokok. Andai saja pun itu berbeda, tidak merusak terhadap ajaran yang sebenarnya. Yang penting sholat. Maaf, memang ada paham yang berbeda. Khilafiyah, ada yang pakai kunut, ada yang tidak, gitu ya. Ada yang baca bismillah, ada yang tidak. Kalau Anda ke Mekah ada bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi bismillahnya juga dibaca di mana? Di hati. Di sini dinyarikan. Nggak usah banyak seperti itu. Yang penting Fatihah tetap ada. Cuma perbedaannya itu masalah furu'iyah, tidak kepada yang inti. Jelas kalaupun berbeda gerak dan sholatnya, tidak ada Islam yang kemudian mengatakan bahwa sholat itu tidak ada takbir, tidak ada ruku, ingat kepada Allah. Itu hanya ajaran yang merusak ajaran agama kita. Caranya gimana? Urusan keagamaan tolong diperdalam lagi dengan guru-guru agamanya. Terima kasih. Itu saja. Mungkin ada yang lain? Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Putra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Imran dari 11 Miambil. Nah, saya ingin bertanya, apakah ilmu pengetahuan dan ilmu agama itu bisa disangkut pautkan? Contohnya, jika ilmu pengetahuan boleh disangkut pautkan, misalnya ilmu yang sekarang itu benar, ternyata pada kemudian hari pembuktiannya itu salah. Nah, apakah itu ilmunya yang salah atau dari agama yang salah? Soalnya kan disangkut pautkan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perlu diketahui bahwa sebenarnya agama itu kan juga ilmu. Jadi agama itu juga membutuhkan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Kalau ilmu tidak dikerjakan sama dengan pohon yang tidak berbuah. Mohon maaf. Tahu ilmu sholat cuma tidak dikerjakan, tidak manfaat. Tahu ilmu puasa kalau itu wajib tidak dikerjakan, tidak manfaat. Tapi ingat, ada banyak perbuatan-perbuatan agama yang karena tidak berdasarkan ilmu ketolak amalnya. Kan banyak itu. Sebenarnya dia merasa ibadah, cuma karena mereka tidak tahu ilmunya, ibadahnya ditolak oleh Allah. Jadi ilmu dengan agama sangat erat sekali kaitannya. Agama tanpa ilmu, nih, ini akan mendatangkan kesyirikan kepada kita. Ada aturannya agama itu dan ada ilmunya. Sampai kemudian dikatakan oleh sebagian ulama, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, adapun setiap orang yang berbuat amal-amal tanpa didasarkan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh berpuasa.
Puasa itu kan ibadah. Cuma kalau mereka tidak tahu ilmunya, banyak mereka yang punya hanya mendapatkan laparnya saja, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Kenapa? Ilmu puasa salah satu di antaranya yang membatalkan puasa kan harus dilihat. Secara fisik yang membatalkan makanan atau minuman yang masuk ke dalam lubang kembung itu batal. Tapi ada yang membatalkan, ingat ilmunya, ada yang membatalkan pahalanya. Puasanya sah, cuma pahalanya tidak ada. Seperti apa? Khamsatun tuhbitu shaum. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa. Puasanya sah, amalnya, pahalanya tidak ada. Kenapa? 1, al-kifku, berdusta pada saat dia puasa. Ya tinggal puasanya, pahalanya tidak ada. Tapi apa batal dia? Tidak batal puasanya. Tapi pahalanya tidak ada. Apa bedanya dia dengan batal puasanya? Kalau batal puasanya wajib kodok. Tapi kalau tidak batal puasanya, sah saja Ramadan, tetap sah, tidak usah kodok. Cuma pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena dia menentang 5 hal tadi. Yang kata Nabi pertama, tidak boleh berdusta. Yang kedua, tidak boleh berghibah, membicarakan kejelekan orang lain saat puasa. Saat puasa itu jangan banyak ngerumpi gitu ya. Kalau bisa ya perbanyak baca Al-Qur'an. Yang ketiga, an-nazlu, melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Ingat, ini yang bahaya nih. Pada saat bulan Ramadan sering mancing di sungai-sungai. Saat mancing ada cewek mandi, pancingnya dibiarkan, kita lihat ceweknya. Wah ini lihat, ini bagus ini kayak lele ini kayaknya gitu. Ada mic yang dipegang. Nah, gimana caranya? Ingat, itu bisa membatalkan. Atau yang ketiga, sumpah palsu, membatalkan pahala puasa. Ya kita puasanya sah, cuma pahalanya tidak ada. Apa sumpah itu? Ada 3. Wallahi, billahi, tallahi. Swear itu bukan sumpah. Wallahi itu artinya kalau diterjemah, demi Allah kami tidak melakukan itu. Demi Allah. Tapi kalau mudah-mudahan saya disambar seperti itu. Mudah-mudahan kalau saya melakukan ini, saya tidak bisa jalan seminggu di tempat ini. Nah, bukan sumpah itu. Itu hanya melaknat dirinya sendiri. Sumpah apabila dikaitkan dengan Allah. Jadi ingat deh, jadi maksud saya, ilmu itu, agama membutuhkan ilmu. Ingat, agama tanpa ilmu banyak salah. Melakukan sholat itu ilmu, melakukan puasa itu ilmu. Semuanya ada ilmu. Kalau yang sifatnya pengetahuan ya, itu butuh eksperimen. Eksperimen itu artinya apa? Uji coba keilmuan itu. Sama dengan Melanie misalnya, barusan seorang tokoh dari India, dia pergi ke bulan. Ini pakar komunikasi dan frekuensi suara. Dia paham benar kalau di atas ini ada ruang hampa udara, di mana suara tidak akan pernah menembus ruang hampa udara ini. Kalau ini pesawat yang lewat, ini akan terjadi turbulen. Artinya apa? Jatuh di pesawat ini. Tapi sampai pada saat ada udara lagi, ini diangkat lagi. Kalau Anda ke Bangkok, ke Thailand, pasti ada posisi turbulen. Tahun kemarin kami diundang 400 TKW di Thailand, di Bangkok. 6 menit, jadi sekitar 6 meter dari atas jatuh ke bawah. Jadi saya malah kepala ini kena atap pesawat itu. Ya Allah, itu jatuh. Kata krunya, biasa dia kalau masuk negara Thailand di Bangkok ini mesti ada turbulen. Tapi tidak mungkin jatuh. Kenapa? Ketika ada udara lagi, sama dengan diangkat ke atas itu lagi. Ketika ada posisi udara. Melani ini sama, itu berdasarkan penelitian. Tapi apapun yang ada di bumi ini, kembalikan semuanya kepada Allah. Agama tidak pernah salah. Disinilah yang dikatakan membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Ular, makhluk yang paling jelek. Coba Anda melakukan penelitian. Saya punya buku namanya Jami' Hayawanil Kubro. Ribuan bahkan ratusan nama-nama binatang. Semuanya ada cerita. Yang paling menarik ketika sampai pada ular. Ular makhluk yang paling dihina dalam kehidupannya. Ngerti ular? Ya? Ular ada di teras, disapu dengan orang, dibuang. Padahal ular tidak punya salah apa-apa. Ya ada. Ular ada di piring, dibuang ular. Kenapa? Jijik. Ular jatuh ke kepala mbak yang sepuh itu, pingsan. Itu kenapa? Dia gagal gitu.
Sama bayi juga pingsan ulat. Artinya bagaimana? Diusirlah ulat, dia tidak punya posisi dalam kehidupan. Jauh pergi dari rumah dan kediaman orang. Dia hadir di pematang-pematang persawahan, hidup di dahan-dahan dan di daun-daun. Itu pun tidak selamat ulat. Kenapa? Disemprot dengan pestisida dengan orang. Liktabalik ya kelihatan olah. Ya Allah, mau hidup di mana kami ya Allah? Semprot abdi Gusti. Akhirnya bagaimana? Saat itu ulat menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa tahu terhadap bicara bina. Apa kata ulat? Ya Rasul, mohon konfirmasi. Kami ini mau hidup di mana Nabi Sulaiman? Tolonglah beritahu kepada Allah. Kami cuma nampung teras orang, padahal terasnya lebar. Kami ini makhluknya kecil. Ketahuan, saya diusir. Saya naik lagi, mau diinjak, mau dibunuh saya. Mau hidup di mana saya Nabi Sulaiman? Ke pematang bersawah ke sini. Gimana? Saya cuma ingin terapi Nabi Sulaiman. Sekiranya ada cara bagaimana kami hidup ini bisa menjadi lebih baik, kami akan melakukan perubahan. Apa kata Nabi Sulaiman? Tidak mudah merubah nasib. Dari hina menjadi mulia, Anda harus melakukan riyadhah. Caranya gimana? Perbanyaklah zikir. Yang pertama, yang kedua, berpuasa. Ulat yang mengerti bicara Nabi Sulaiman, apa yang terjadi? Ulat tidak makan apa-apa. Ketika dia bernafas, dia berpikir, Allah, Allah, Allah. Itu Nabi Sulaiman yang dengar. Kalau Sulaiman sini tidak ada yang dengar itu. Allah, Allah. Akhirnya 10 hari dia berzikir tanpa makan dan puasa, maka ulat berubah menjadi kepompong. Ulat itu berubah jadi kepompong. Kepompong itu apa? Ulat. Loh kok bisa jadi kepompong? Dialah ulat yang melakukan riyadhah, yang kata ilmu pengetahuan alamnya, perubahan ulat menjadi kepompong itu metamorfosis. Tapi secara tasawuf itu ulat yang melakukan terakat riyadhah, pendekatan diri kepada Allah. Nah, dari kepompong berubah lagi menjadi kupu-kupu. Siapa kupu-kupu? Ulat. Kok bisa ulat jadi kupu-kupu? Ulat yang melakukan riyadhah, memperbanyak zikir dan tidak makan. Kalau ulat yang makan terus, selamanya jadi ulat, tidak pernah jadi kupu-kupu. Akhirnya apa? Setelah jadi kupu-kupu berubah nasibnya. Kalau jadi ulat ada di teras, dibuang. Kalau jadi kupu-kupu, jangankan di teras, masuk ke halaman rumah orang, di kamar depan, dibiarkan. Kenapa? Karena kupu-kupu menjadi tanda baik. Kalau ada orang kedatangan kupu-kupu, biasanya akan ada tamu atau keluarga yang akan datang di situ. Berubah nasib. Kenapa? Lewat riyadhah. Kalau saat jadi ulat jatuh ke bayi, pingsan. Tapi ketika jadi kupu-kupu, walaupun nangis bayi, luar biasa nangisnya, ada kupu-kupu pasti berhenti nangis bayi. Kenapa? Kagum terhadap sayang kupu-kupu. Ketika kupu-kupu pergi, nangis lagi bayi, disuruh kejar sama ibunya. Ketika kemudian ketemu lagi dengan kupu-kupu, tersenyumlah bayi melihat kupu-kupu. Apa kata kupu-kupu kepada bayi? Dia berkata kepada bayi, kupu-kupu, kalau dulu kau membenci aku, tapi sekarang kau membutuhkan kehadiranku. Nah, nih, inilah. Makanya kalau adik-adik sekarang merasa bahwa dirinya hina, barangkali selalu dimarahi dengan keluarga, dengan tetangga, kamu itu sekali ada kamu bahaya biasanya. Jadi dianggap ulat kita kehadirannya itu. Lagi mana? Perbanyaklah zikir dan berpuasa, robahlah nasib dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak zikir, banyak zikirlah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Atau hadrahnya Habib Syekh itu bagus lah. Adik-adik itu baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Lagu-lagunya gitulah. Sambil pegang buku kalau kayak gitu, malaikat yang datang. Jangan pas nyanyi ayo goyang dumeng gitu. Itu dumeng-dumeng mah gitu. Lah yang bagus gimana? Ada selawat. Kalau misalnya
sejarah Nabi itu tidak apa-apa. Sambil kita pegang buku, jalan-jalan di sekitar teras halaman sekolah, kita nyanyi itu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Tidak apa-apa, asalkan hafal. Kalau tidak hafal, jangan coba-coba lagu itu, rusak sejarahnya, Pak. Abdullah nama ayahnya, Sutrisno pamandanya. Ingat, Nabi tidak pernah punya paman Sutris dari dulu. Makanya kalau tidak hafal jangan pura-pura hafal. Saya melihat tadi itu luar biasa. Pertama yang perlu saya pahamkan bahwa Islam fleksibel itu kesempurnaannya ketika Nabi sudah hampir wafat, maka turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu billah. Kan gitu. Bahwa Islam itu sudah sempurna gitu. Lalu di mana saat Nabi dulu diutus, ingat bahwa Nabi itu kalau kita lihat sejarah bahwa setiap 500 tahun sekali itu baru ada Nabi. Ada yang sampai 1000 tahun baru kemudian ada Nabi. Artinya apa? Allah tidak akan pernah menyiksa suatu kaum ketika kemudian tidak ada utusannya yang menyampaikan kebaikan di dalamnya. Nah, dari sejarah yang kita temukan, minim setiap 100 tahun itu ada perubahan, degradasi moral yang luar biasa. Iya, saat ada Nabi Nuh itu bagus. Ketika Nabi Nuh wafat 100 tahun kemudian sudah hampir hilang ajaran. 200 tahun sudah semakin pupus. Ketika sahabat-sahabat Nabi tidak ada, 400 tahun jelek, 500 tahun jahiliyah, bodoh mereka lagi, tidak mengerti Tuhannya. Lalu apa kemudian yang terjadi di Nabi Muhammad? Sama. Saat Nabi itu diutus, itu karena jahiliyahnya sana, bukan karena kecerdasannya, Bapak. Mereka tidak tahu Tuhannya. Semua sesuatu yang barangkali dianggap sakral bagi dirinya itu dianggap Tuhan. Melihat matahari gitu lah. Ini kok ada kekuatan ini timbul dari barat ke kita, dan kita berpikir, wah barangkali ini yang bisa memberikan kekuatan kita. Syirik maksudnya, syirik itu menganggap sesuatu sama dengan Tuhannya. Nabi datang menghapus perilaku itu. Pada saat Nabi datang saat itu perempuan tidak ada harganya. Mohon maaf ya, di zaman jahiliyah Nabi, kalau ada orang Mekah hamil perempuannya itu mesti menggali lubang. Kalau laki-laki yang lahir itu dijunjung tinggi luar biasa. Kalau lahir anak saya laki-laki, yang kasih nama ini dengan apa marganya disebutkan dari marga ini. Jadi bangga dia kalau laki-laki. Tapi ketika lahir perempuan, maka langsung dikubur hidup-hidup, dan ibu itu tidak mengakui kalau dia punya anak baru dilahirkan. Ini oleh Nabi sangat dibantah luar biasa. Kenapa? Karena perempuan juga makhluk Allah. Persinahan bukan hanya merajalela. Di masa Nabi, di masa jahiliyah biasa menantu dengan mertuanya, mertua dengan menantunya sama gitu ya. Alhamdulillah. Jadi tukar menukar gitu ya. Tukar menukar itu namanya perkawinan sifat. Jadi kita punya istri gitu ya, si A punya istri, si B punya istri. Kalau sudah sama-sama suka, oke, saya tukar, saya ingin tahu milik kamu itu gimana. Jadi tukar menukar, oke, tidak apa-apa, ini milik saya juga kalau mau. Jadi gini, biasa. Ini namanya perkawinan pertukaran sifat di masa Nabi. Nabi datang dengan membawa satu misi apa? Bahwa Islam sangat menjaga keturunan. Ingat, Islam sangat menjaga rahim perempuan, keturunan. Jadi ketika punya anak harus jelas ini anak siapa. Karena itu ada dirgah, ada wasiat, ada harta yang harus dipertahankan kepada anak. Andai saja kemudian semua perempuan bisa untuk kemudian saling tukar-menukar begini, maka anak siapa kita tidak akan pernah tahu siapa itu. Wah, kalau dari telinganya ini si A ini. Tapi kalau dari matanya sisi kayaknya ini gitu loh ya. Sampai tidak ada beban dan tanggung jawab yang sama kepada anak. Dah, itu milik kamu. Jadi tidak ada harganya. Islam sangat menghormat penghargaan ini. Jadi fleksibelnya Islam bukan berarti bahwa apa yang kemudian benar kata pikiran itu benar kata syariat. Jangan bilang begini. Yang penting suka sama suka.
antarodin, kamu rela, aku rela, bis terjadi. Allah juga tahu persoalan Indonesia, tahu persoalan ini. Ya, Anda aturan ini ada dari Allah, aturan ini. Jadi kalau kamu ingin orang, ya harus ada aturan mainnya. Apa dalam Islam? Khitbah, lamar dulu. Ingat, kalau adik-adik ingin perempuan, kenapa harus ada khitbah, lamaran dulu? Karena anak itu ada orang tuanya. Tidak sopan kalau kita langsung ngambil, dibawa ke barat ke timur. Kenapa? Karena begitu beratnya orang tua melahirkan anak. Ya tolonglah hormat. Assalamualaikum. Gitu. Jadi kalau sampai mau melamar yang sopan, yang biasa nggak pakai kopiah, kalau lamaran terkadang cari kopiah, udah bagus kopiahnya, mesti disetrika, kayak payung perahu Titanic gitu. Kenapa? Karena ingin anaknya diberikan, disuruh makan saat lamaran. Coba lihat action di hadapan mertua. Yang biasa makan banyak, kalau sudah makan di hadapan mertua cuma memainkan 3 jari. Digerakkan sedikit, nasi nggak dihabisin sampai mertuanya bilang, "Nak, kok sedikit makannya?" Apa kata menantunya? "Maaf ibu, ini kebiasaan hidup." Siap. Padahal colon dia kata arah. Disuruh minum, disuruh minum, ada teh pucuk, ada aqua, ada kopi, ada bicola, sampai diberitahukan, ayo silakan hotel madrasah itu minum. Apa kata menantunya? "Syukran ya abi, thank you, terima kasih." Loh, puasa? Tidak, kalau tidak puasa yuk minum. Lihat ibunya itu ngintip-ngintip kamu dari tadi. Cuma nasi satu air dituangkan di gelas, dikit airnya. Doa dinyaringkan di hadapan mertua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai tetangganya bilang, "Wah, dari alumni mana putra sampean? Orang cuma minum air sudah a'udzubillah." Kalau dikasih nasi, coba tahlil ini nanti anaknya. Action artinya apa? Kita itu memang ada aturannya gitu loh ya. Kalau mau kepada perempuan bukan tidak boleh. Islam itu bukan tidak boleh bercinta. Kata siapa? Cinta itu halal, fitratullah, suci, dan jaga cinta itu kesuciannya. Kalau Anda laki-laki ingin kepada perempuan, itu berarti normal. Ada adik-adik kemudian ingin kepada, suka sama laki-laki yang ganteng, yang tampan, yang punya profil bagus misalnya, ya normal adik-adik, jangan dimarahi. Senang kalau ada orang bilang, "Kak, kata saya anak saya perempuan, saya senang loh sama anak yang bernama itu." Kenapa? Karena dia gemar ibadah, cerdas orangnya. Saya banget, alhamdulillah, normal berarti anak saya. Yang tidak normal kalau ada laki-laki tidak suka kepada perempuan, ini gak normal ini. Maunya cuma di kandang sapi setiap hari gitu ya. Disuruh tunangan tidak mau, yang dipegang setiap hari ekornya sapi gitu loh ya. Itu berarti tidak normal. Kenapa? Atal bahaim, mereka suka terhadap lain jenis. Jadi kalau laki-laki senang pada perempuan, bercinta, itu boleh-boleh saja, asalkan cintanya dijaga kesuciannya lewat apa? Pertama lamaran. Apa tidak bisa melihat laki perempuan? Boleh. Wajah itu sudah menunjukkan isi dalamnya perempuan. Kan lihat wajahnya bisa. Kalau dagunya agak panjang, begitu juga kedalaman mereka gitu loh ya. Kalau alisnya itu agak apa? Alis perempuan itu agak lebat gitu ya. Iya, begitu lebat juga di dalamnya gitu. Katanya di Quran. Lihat. Bahkan jari-jari ini itu bisa dilihat. Maaf ya. Jari-jari ini bisa dilihat. Jadi Islam itu bukan tidak membolehkan, karena ini sudah kelihatan sekali. Ini ada namanya kitab Adabul Mar'ah. Jadi kalau melihat orang itu tidak langsung dari secara keseluruhan, dari wajah saja fisnya ketahuan. Dari sisi apanya? Karakternya gitu ya. Termasuk segalanya bisa dilihat gitu. Makanya sampai belajar biar tahu mafatihul ghuyub, rahasia-rahasia yang terjadi pada manusia. Dan kemudian lamar dulu, baru kemudian ketika oke, orang tuanya sudah merelai, anaknya juga sudah rela dan ridho untuk kemudian kawin, baru tentukan kapan tanggal pernikahannya. Undanglah tetangga agar tidak terjadi fitnah ketika dia masuk dalam satu ruangan yang sama.
laki-laki dengan perempuan. Ini agama, ini aturan. Ya yang penting suka sama suka. Iya kamu suka, tapi orang tuanya suka enggak? Yang telah melahirkan tidak merasa tersakiti tidak. Lah inilah agama sangat menjaga terhadap keseimbangan alam agar kemudian tetap terbina baik. Kemudian yang ketiga, apakah generasi muda sekarang gimana caranya Kiai? Gitu loh ya. Dengan pikiran yang sekarang katanya bisa merubah zaman. Ingat, kita itu mau hidup di mana saja, Al-Quran sudah cocok di dalamnya. Mau hidup di tahun berapa sampean? Semuanya sudah sesuai dengan ada yang Al-Quran itu. Quran ini kayaknya kurang cocok di tahun 2016 ini. Sampai kapan Anda melihat dan membaca Al-Quran, mendalami di dalamnya? Semua pakar-pakar ilmu pengetahuan sekarang itu betul-betul sudah meneliti Al-Quran terhadap kebenarannya. Coba di Quran itu banyak Pak yang diteliti itu banyak. Contoh, lihat ya. Wa khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang menggelantung di dalam rahim. Ini diteliti oleh kelompok MIPI. Apa maksudnya ayat ini? Allah menciptakan manusia selain Adam min nutfatin, dari sperma. Maaf ya. Sperma itu yang keluar dari kemaluan laki-laki itu ada 3. Ingat, adik-adik konsentrasi saya. Ya. Sampai takut salah. Yang keluar dari dakar, lihat laki-laki kan sampai punya alat kelamin kan? Ngacung, yang tidak punya ngacung, siapa yang tidak punya? Kan punya kan? Lihat. Alat kelamin kamu kan seperti mic ini ya. Bentuknya bukan besarnya, bentuknya. Ayo lihat. Yang keluar dari kemaluan laki-laki ini ada 4, ada baulun, ada kencing. Ingat, itu najis. Ada mati itu biasanya bening, kemudian kenyal. Ini bentar, sampai agar tahu, ini juga najis. Ini keluar biasanya pada saat hampir ejakulasi, terjadi kenikmatan, mati ini keluar dulu. Ada mani, sperma. Ini beda keluarnya, lahkotan, trot gitu loh ya. Apa? Ayo lihat. Nah, ayo lihat. Kalau laki-laki itu keluar sperma, ingat, kalau laki-laki itu keluar sperma, itu hadas besar, ingat. Kalau cuma keluar kencing, itu hadas kecil, ngambil wudhu, Anda punya, suci lagi. Tapi kalau sperma, itu hadas besar. Bedanya dia jelaskan kalau kencing kan, agak panjang, terus hidren bah gitu loh ya. Itu kencing itu. Nah, apa? Kenapa? Dalam penelitian medis, kenapa laki-laki itu kalau keluar sperma kok keras gitu, keras gitu? Mohon maaf, ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Ternyata perempuan itu ada dinding rahim. Rahim perempuan itu ada dinding yang tidak bisa tembus sperma kecuali dengan cara keluarnya sperma seperti ini. Makanya kalau masih muda kebanyakan punya anak. Kenapa? Karena masih keras, bisa membentur dinding rahimnya. Kalau sudah tua 60 ke atas banyak rata-rata tidak punya anak. Kenapa? Karena sudah tidak keras gitu dah. Kayak aliran PDAM aja itu. Ayo lihat dulu. Ini saya terangkan. Jadi cuma mengalir biasa, sehingga kemudian tidak bisa menembus dinding rahim dan tidak bisa jadi anak. Ingat, pada saat sperma itu masuk, ingat ya, 1 sel saja. Ketika diteliti, sperma itu ada ribuan sel. Pada saat masuk sperma 1 sel saja, itu menggelantung di dalam rahim. Nah ini, ketika diteliti ternyata Al-Quran benar adanya. Wa khalaqal insana min 'alaqin. Allah menciptakan manusia min 'alaqin, dari sesuatu yang menggelantung itu. Jadi setiap hari itu menggelantung berputar di dalam rahim, sperma tadi akhirnya berbenturan bertemu dengan sel telur perempuan. Yang namanya betina, perempuan mesti punya telur. Betina punya telur. Perempuan juga ada sel telur di dalamnya. Laki-laki tidak punya telur. Punya sampian itu lor telur.
Ayo lihat. Saya sekarang sudah hadir di SMA 1. Apapun yang terjadi di SMA 1, kemenangan, kejayaan SMA 1, termasuk apapun yang terjadi, saya termasuk orang yang pernah ada di dalamnya di SMA 1 ini. Mudah-mudahan ketemu dunia akhirat. Ayo doa bersama, mudah-mudahan adik-adik kabul hajat jadi orang yang soleh solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana ya Allah kulla asir, yassir lana ya Allah umur dunya wal akhirah, yassir lana ya Allah ziratal haramain ziratal makkah wal madinah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farriq an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Rabbi zidna ilma wa razaqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Karangan kami mohon maaf dan kami langsung mohon izin Bapak. Comeback to my home. Langsung nanti istirahat, tidak usah makan lah. Kalau makan gampang, kalau ada nasinya ya bungkus saja, masukkan ke mobilnya. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.